Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Bertemu kembali di channel Gemi Gongbu, Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas studi kasus kelas 456 dan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan untuk Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan Bapak Ibu untuk subscribe channel ini sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Selamat menyimak Bapak Ibu. Studi kasus yang pertama Bapak Ibu untuk kelas 4 SD. Saat mengajar di kelas 4 SD, saya menghadapi tantangan ketika mengajarkan materi pecahan. Sejumlah siswa mengalami kesulitan memahami konsep dasar pecahan, seperti membandingkan, mengurutkan, dan mengubah pecahan ke desimal ataupun sebaliknya. Mereka sering merasa bingung yang pada akhirnya menyebabkan beberapa siswa kehilangan minat dalam pelajaran matematika secara keseluruhan. Lalu bagaimana upaya penyelesaiannya? Saya mulai dengan mengevaluasi pendekatan cara mengajar saya yang saya gunakan. Setelah mempertimbangkan berbagai metode, saya memutuskan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dengan alat peraga yang nyata. Saya membawa potongan kue, pizza mini, dan blok bangunan yang dapat dibagi-bagi. Siswa saya ajak untuk bermain peran sebagai penjual dan pembeli, di mana mereka harus membagi dan membandingkan potongan makanan sesuai dengan instruksi. Selain itu, saya memperkenalkan permainan interaktif menggunakan aplikasi komputer yang dirancang untuk mempraktikkan konsep pecahan. Siswa dapat bermain secara individu ataupun berkelompok yang memungkinkan mereka belajar dalam suasana yang lebih santai dan kompetitif. Untuk siswa yang masih mengalami kesulitan, saya mengadakan sesi tambahan setelah jam pelajaran. Dan di dalam sesi ini, saya memberikan perhatian lebih dalam mengulang materi dan memberikan latihan tambahan dengan menggunakan media yang lebih variatif seperti kartu pecahan dan puzzle. Lalu bagaimana hasilnya? Setelah beberapa minggu menggunakan metode ini, saya melihat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa terhadap pecahan. Mereka tidak hanya memahami konsep dasar, tetapi juga mampu mengerjakan soal-soal pecahan dengan lebih percaya diri. Ujian kelas berikutnya menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa pun meningkat. Dengan beberapa siswa yang awalnya kesulitan, justru memperoleh nilai yang sangat baik. Dan pengalaman ini mengajarkan saya betapa pentingnya adaptasi metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Alat peraga yang konkret dan pembelajaran interaktif ternyata sangat efektif dalam membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Saya juga menyadari pentingnya memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya, sehingga semua siswa memiliki kesempatan untuk berhasil, Bapak Ibu. Kita hitung untuk studi kasus yang pertama, kita menggunakan berapa kata, Bapak Ibu? Hanya 285 kata, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai referensi dengan menambah atau mengembangkannya dengan pengalaman Bapak Ibu. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, ini di kelas 5 SD, Bapak Ibu. Ketika mengajar kelas 5, saya menghadapi tantangan dalam mengajarkan keterampilan menulis. Siswa saya seringkali kesulitan dalam mengembangkan paragraf yang koheren dan logis. Mereka cenderung menulis dengan kalimat yang acak dan tidak terstruktur, membuat tulisan mereka sulit dipahami. Dan selain itu, sebagian besar siswa menunjukkan minimnya antusiasme terhadap kegiatan menulis yang berdampak pada hasil belajar mereka. Lalu bagaimana upaya penyelesaian yang saya lakukan? Saya memutuskan untuk menerapkan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengajarkan menulis. Saya mulai dengan memperkenalkan peta pikiran sebagai alat bantu bagi siswa untuk merencanakan tulisan mereka. Dalam setiap pelajaran menulis, siswa diminta untuk membuat peta pikiran yang mengidentifikasi ide utama dan sub-ide yang akan mereka kembangkan dalam tulisan, Bapak Ibu. Saya juga mengadakan sesi penulisan kolaboratif di mana siswa bekerja berpasangan untuk menulis sebuah paragraf. Dan setiap pasangan diminta untuk saling memberikan masukan dan mengedit tulisan satu sama lain sebelum diserahkan. Ini membantu mereka belajar dari kesalahan teman dan memperbaiki tulisan mereka secara kolektif, Bapak Ibu.
Selain itu, saya juga memberikan umpan balik yang lebih rinci dan konstruktif pada setiap tulisan yang mereka hasilkan. Umpan balik ini tidak hanya mencakup aspek teknis seperti tata bahasa dan ejaan, tetapi juga bagaimana mereka mengembangkan ide dan mengatur alur tulisan. Lalu bagaimana hasilnya? Secara bertahap, keterampilan menulis siswa mulai menunjukkan peningkatan. Mereka menjadi lebih mampu dalam merencanakan dan menyusun paragraf yang koheren, Bapak Ibu. Selain itu, kolaborasi antar siswa dalam menulis ternyata meningkatkan rasa percaya diri bagi mereka. Beberapa siswa yang sebelumnya kurang berminat terhadap menulis mulai menunjukkan antusiasme yang lebih besar. Bahkan ada yang berani membaca hasil karyanya di depan kelas. Dari sini saya belajar bahwa keterampilan menulis membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan berulang. Peta pikiran ternyata menjadi alat yang sangat berguna dalam membantu siswa mengorganir ide mereka sebelum menulis. Kolaborasi dan umpan balik yang konstruktif juga terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas tulisan siswa. Saya juga menyadari betapa pentingnya menciptakan suasana yang mendukung agar siswa merasa nyaman dan percaya diri dalam mengekspresikan ide melalui tulisan, Bapak Ibu. Terkait dengan kasus kelas 5 SD menghadapi tantangan dalam mengajarkan keterampilan menulis, Bapak Ibu. Sekarang kita ke studi kasus yang ketiga di kelas 6. Saya menghadapi masalah dengan menurunnya motivasi belajar siswa setelah ujian tengah semester. Beberapa siswa mulai merasa jenuh dan kurang tertarik untuk mengikuti pelajaran, terutama dalam mata pelajaran yang dianggap sulit seperti IPA. Hal ini mengakibatkan penurunan performa akademis mereka dan beberapa siswa bahkan mulai menunjukkan perilaku yang tidak fokus di kelas, Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Menyadari bahwa motivasi adalah kunci untuk keberhasilan siswa, saya memutuskan untuk merancang ulang metode pembelajaran saya menjadi lebih menarik dan relevan bagi siswa. Saya memperkenalkan proyek sains berbasis eksperimen, di mana siswa dapat melakukan percobaan sederhana yang berhubungan dengan topik yang sedang dipelajari. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk merancang dan melaksanakan eksperimen mereka sendiri, kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Dan untuk menambah antusiasme, saya juga mengadakan kompetisi sains antar kelompok dengan hadiah sederhana untuk pemenangnya. Kompetisi ini dirancang agar siswa terdorong untuk bekerja sama dalam kelompok dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi praktis. Selain itu, saya menyelenggarakan diskusi terbuka di kelas untuk mendengar pendapat dan saran dari siswa mengenai cara-cara lain yang dapat membuat pelajaran lebih menarik. Beberapa saran mereka seperti menonton video edukasi, belajar di luar kelas, dan membuat presentasi kreatif, kemudian saya coba terapkan dalam pelajaran berikutnya. Hasilnya, saya melihat peningkatan yang signifikan dalam motivasi dan keterlibatan siswa. Mereka menjadi lebih antusias dalam mengikuti pelajaran IPA dan banyak yang menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap sains secara umum. Nilai mereka dalam ujian akhir semester juga meningkat, menandakan bahwa pendekatan ini tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga pemahaman mereka terhadap materi. Pengalaman ini menunjukkan kepada saya bahwa penting untuk selalu bersikap fleksibel dan inovatif dalam metode pengajaran. Memberikan siswa kesempatan untuk belajar secara aktif melalui proyek dan eksperimen ternyata sangat efektif dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman mereka. Saya juga belajar bahwa melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan mendengarkan ide dan saran mereka dapat menciptakan suasana belajar yang lebih positif dan produktif, Bapak Ibu. Terkait dengan studi kasus kelas 6, menurunnya motivasi belajar siswa, Bapak Ibu. Kita lanjut ke studi kasus yang keempat. Saya mengajar di kelas 4 SD dan menyadari bahwa banyak siswa kesulitan dalam memahami materi tentang pembagian, terutama ketika melibatkan angka besar dan konsep pembagian bersisa. Masalah ini menyebabkan banyak siswa menghindari soal-soal pembagian dan cenderung merasa tidak percaya diri ketika harus mengerjakan soal matematika yang melibatkan pembagian. Untuk mengatasi masalah ini, saya mulai dengan mengevaluasi kesulitan yang dihadapi siswa secara individual.
Saya mengidentifikasi bahwa sebagian besar siswa kesulitan karena kurang memahami konsep dasar pembagian sebagai proses pengurangan berulang. Oleh karenanya, saya memutuskan untuk mengajarkan kembali konsep pembagian dengan pendekatan yang lebih konkret dan visual. Saya menggunakan alat peraga seperti blok matematika dan manik-manik untuk membantu siswa melihat bagaimana pembagian bekerja secara fisik. Siswa diminta untuk memisahkan blok atau manik-manik ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil yang membantu mereka memahami konsep pembagian sebagai pembagian benda ke dalam bagian-bagian yang sama. Selanjutnya, saya memperkenalkan permainan edukatif yang melibatkan pembagian. Misalnya, siswa bermain permainan papan di mana mereka harus menyelesaikan soal pembagian untuk maju ke langkah berikutnya. Saya juga memperkenalkan aplikasi matematika interaktif yang memungkinkan siswa berlatih pembagian dalam suasana yang menyenangkan dan tanpa tekanan Bapak Ibu. Dan tentunya untuk siswa yang masih merasa kesulitan, saya mengadakan sesi bimbingan tambahan setelah jam pelajaran. Dan di sesi ini, saya memberikan latihan soal yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan mereka dan memberikan umpan balik langsung untuk setiap soal yang mereka kerjakan. Hasilnya, pendekatan ini membawa hasil yang positif karena setelah beberapa minggu, banyak siswa yang sebelumnya merasa takut dengan pembagian mulai menunjukkan peningkatan pemahaman dan kepercayaan diri dalam mengerjakan soal-soal pembagian. Nilai mereka dalam ujian matematika juga mengalami peningkatan, terutama dalam soal-soal yang melibatkan pembagian Bapak Ibu. Dan pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pemahaman dasar yang kuat adalah kunci untuk menguasai konsep yang lebih kompleks. Dengan menggunakan pendekatan konkret, visual, siswa dapat lebih mudah memahami konsep abstrak seperti pembagian. Selain itu, saya belajar bahwa menyediakan berbagai cara belajar, termasuk permainan dan teknologi, dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mempelajari materi yang sulit. Begitu Bapak Ibu untuk studi kasus yang keempat, terkait dengan di kelas 4 SD banyak yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembagian Bapak Ibu. Kita lanjut ke studi kasus yang kelima Bapak Ibu. Saat mengajar di kelas 5, saya menyadari bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami teks bacaan yang lebih kompleks. Mereka sering tidak dapat menangkap ide utama atau menarik kesimpulan dari teks yang dibaca. Hal ini tentunya mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjawab soal-soal pemahaman bacaan dan mengakibatkan penurunan nilai dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, saya memulai dengan memperkenalkan strategi membaca yang lebih terarah. Saya mengajarkan siswa bagaimana mencari ide utama dalam sebuah paragraf, mengenali detail penting, dan membuat catatan singkat tentang apa yang mereka baca. Saya juga mengajarkan teknik skimming dan scanning untuk membantu mereka menemukan informasi dengan cepat. Selain itu, saya merancang sesi membaca bersama di kelas, di mana saya membaca teks dengan keras dan kemudian mendiskusikan isi teks dengan siswa. Dalam diskusi ini, saya mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat mereka tentang teks yang dibaca. Diskusi ini membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menarik kesimpulan dari teks. Kemudian, saya juga menggunakan pendekatan kolaboratif dengan mengadakan kegiatan kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan teks yang berbeda untuk dibaca dan dianalisis bersama-sama. Mereka kemudian diminta untuk mempresentasikan temuan mereka kepada kelas yang memupuk kemampuan mereka dalam bekerja sama dan berpikir analitis, Bapak Ibu. Untuk meningkatkan keterlibatan dan minat siswa, saya memilih teks-teks yang relevan dengan minat mereka, seperti cerita petualangan, misteri, dan topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ini tentunya membantu siswa merasa lebih terhubung dengan materi yang dibaca dan membuat proses belajar menjadi lebih menarik, Bapak Ibu. Hasilnya, setelah menerapkan strategi ini, saya melihat peningkatan yang signifikan dalam kemampuan siswa memahami teks bacaan. Mereka mulai mampu mengidentifikasi ide utama, menjawab soal pemahaman dengan lebih akurat, dan menunjukkan peningkatan dalam hasil ujian bahasa Indonesia.
Selain itu, diskusi kelas menjadi lebih hidup dengan lebih banyak siswa yang berpartisipasi aktif. Hal ini menunjukkan kepada saya bahwa keterampilan membaca yang baik adalah fondasi yang penting bagi keberhasilan akademis siswa. Mengajarkan strategi membaca yang efektif dan memberikan teks yang menarik bagi siswa dapat meningkatkan pemahaman mereka secara signifikan. Saya juga belajar bahwa kolaborasi dan diskusi adalah alat yang sangat berguna dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Begitu Bapak Ibu untuk studi kasus yang kelima, kita telah menggunakan berapa kata ini Bapak Ibu? Studi kasus yang kelima. Hanya 349 kata Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa menambah sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Kemudian untuk studi kasus yang keenam, ini ada di kelas 6 Bapak Ibu, yang mana menghadapi masalah dengan kurangnya disiplin dan motivasi belajar pada beberapa siswa. Mereka sering kali datang terlambat, tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, dan cenderung tidak memperhatikan selama pelajaran. Hal ini berdampak negatif pada hasil belajar mereka dan mempengaruhi suasana belajar di kelas secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, saya memulai dengan mengadakan pertemuan individu dengan siswa yang bermasalah untuk mendiskusikan alasan di balik perilaku mereka. Dari pertemuan ini, saya menemukan bahwa beberapa siswa mengalami masalah di luar sekolah yang mempengaruhi kinerja mereka di kelas. Saya kemudian bekerja sama dengan konselor sekolah untuk memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkannya. Selain itu, saya menerapkan sistem penghargaan dan konsekuensi di kelas. Siswa yang menunjukkan disiplin dan menyelesaikan tugas tepat waktu, saya beri penghargaan seperti bintang kelas, sertifikat, atau hak istimewa tertentu. Sebaliknya, siswa yang terus-menerus melanggar diberi konsekuensi yang sesuai, seperti kehilangan hak istimewa atau tugas tambahan. Saya juga mengubah metode pengajaran saya untuk membuat pelajaran lebih interaktif dan menarik. Saya menggunakan teknologi seperti presentasi multimedia, video edukatif, dan permainan kuis untuk menarik perhatian siswa. Saya juga memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pelajaran, seperti melalui diskusi kelompok dan proyek kolaboratif Bapak Ibu. Untuk mendorong tanggung jawab dan kemandirian, saya melibatkan siswa dalam perencanaan kegiatan kelas. Mereka saya beri kesempatan untuk mengajukan ide-ide tentang proyek apa yang ingin mereka kerjakan atau topik apa yang ingin mereka pelajari. Ini membantu meningkatkan rasa memiliki mereka terhadap proses belajar dan membuat mereka lebih termotivasi. Hasilnya, saya melihat perubahan positif dalam perilaku dan motivasi siswa. Mereka mulai lebih disiplin, datang tepat waktu, dan menunjukkan minat yang lebih besar terhadap pelajaran. Nilai mereka juga meningkat, terutama pada siswa yang sebelumnya bermasalah. Dan suasana belajar di kelas menjadi lebih kondusif dengan siswa yang lebih fokus dan aktif berpartisipasi. Hal ini mengajarkan saya tentang pentingnya memahami latar belakang dan kondisi individu siswa untuk mengatasi masalah disiplin dan motivasi. Sistem penghargaan dan konsekuensi yang diterapkan dan konsisten ternyata sangat efektif dalam mengubah perilaku siswa. Selain itu, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan memberi mereka kesempatan untuk berkontribusi pada kegiatan kelas dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi mereka. Begitu Bapak Ibu untuk studi kasus yang ke-6. Dan sekarang kita ke studi kasus yang ke-7 untuk kelas 4 SD. Siswa dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, Bapak Ibu. Di kelas 4, saya memiliki seorang siswa dengan ADHD yang sangat sulit untuk fokus dan sering mengganggu kegiatan belajar di kelas. Siswa ini cenderung gelisah, sering meninggalkan tempat duduk tanpa izin, dan sulit mengikuti instruksi. Hal ini tidak hanya mempengaruhi performa akademisnya, tetapi juga mengganggu teman-temannya yang lain. Langkah pertama yang saya ambil dalam upaya penyelesaian adalah bekerja sama dengan orang tua siswa dan konselor sekolah untuk memahami kebutuhan khusus siswa ini secara lebih mendalam. Setelah memahami bahwa siswa ini membutuhkan pendekatan yang berbeda, saya mulai mengimplementasikan strategi pembelajaran yang lebih fleksibel dan interaktif.
Saya membuat jadwal belajar yang lebih terstruktur dengan waktu istirahat yang lebih sering untuk membantu siswa ini tetap fokus. Saya juga mengatur tempat duduk siswa di depan dan dekat dengan saya agar saya bisa memberikan perhatian yang lebih langsung dan membantu dia tetap fokus pada tugas. Untuk mengatasi kebiasaannya yang sering bergerak, saya memperkenalkan aktivitas fisik ringan di antara sesi pembelajaran, seperti peregangan atau berjalan di sekitar kelas. Selain itu, saya memberikan tugas-tugas yang lebih bervariasi dan singkat agar tidak membebani perhatian siswa. Saya juga menggunakan strategi penguatan positif, di mana siswa mendapatkan pujian atau hadiah kecil setiap kali dia berhasil menyelesaikan tugas dengan baik atau tetap tenang selama pelajaran. Dengan demikian, siswa termotivasi untuk mengurangi perilaku hiperaktifnya dan lebih fokus pada kegiatan belajar. Dan setelah menerapkan strategi ini selama beberapa minggu, saya melihat perbaikan yang signifikan dalam perilaku dan kinerja akademis siswa tersebut. Dia menjadi lebih mampu mengikuti instruksi, lebih jarang meninggalkan tempat duduk tanpa izin, dan mulai menunjukkan minat yang lebih besar dalam pelajaran. Teman-temannya pun juga lebih nyaman belajar di kelas dan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Dan pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya pendekatan yang individual dan fleksibel dalam mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Saya belajar bahwa memahami kondisi siswa secara mendalam dan bekerja sama dengan orang tua serta profesional lainnya adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi siswa dengan ADHD. Penguatan positif dan pengaturan lingkungan belajar yang tepat dapat membantu siswa ini untuk lebih fokus dan sukses di kelas, Bapak Ibu. Dan untuk studi kasus yang 8, siswa dengan kesulitan membaca atau disleksia. Di kelas 5, saya memiliki seorang siswa yang mengalami kesulitan membaca yang cukup parah. Meskipun siswa ini cerdas dan mampu berpikir kritis, dia sering kesulitan dalam memahami teks tertulis, Bapak Ibu. Siswa ini cenderung menghindari aktivitas membaca dan sering merasa frustasi ketika harus membaca keras-keras di depan kelas atau mengerjakan soal yang melibatkan bacaan panjang, Bapak Ibu. Saya memutuskan untuk menerapkan pendekatan yang lebih individual dalam membantu siswa ini. Saya mulai dengan melakukan evaluasi informal untuk memahami sejauh mana tingkat kesulitan membaca yang dialami siswa. Setelah mengetahui bahwa siswa memiliki disleksia, saya bekerja sama dengan spesialis pendidikan khusus untuk merancang program intervensi yang sesuai. Saya mulai mengajarkan teknik membaca dengan pendekatan multisensori, di mana siswa tidak hanya membaca teks, tetapi juga menggunakan indera lainnya untuk mengenali huruf dan kata. Misalnya, saya menggunakan kartu kata bertekstur yang dapat diraba, dan siswa diminta untuk menelusuri huruf-huruf dengan jari mereka sambil mengucapkan kata tersebut. Ini membantu siswa membentuk koneksi antara visual, suara, dan rasa dalam proses membaca. Selain itu, saya memperkenalkan alat bantu teknologi seperti aplikasi membaca yang dirancang khusus untuk siswa dengan disleksia. Aplikasi ini membantu siswa membaca dengan kecepatan yang dapat disesuaikan dan menyediakan fitur seperti highlighting kata untuk membantu siswa fokus pada kata-kata yang dibaca, Bapak Ibu. Kemudian saya juga mengatur waktu belajar tambahan di mana siswa ini mendapatkan bimbingan satu-satu dengan saya untuk memperbaiki kemampuan membacanya. Dalam sesi ini saya memberikan pujian dan dorongan untuk membangun kepercayaan diri siswa dalam kemampuan membacanya. Secara bertahap, siswa ini mulai menunjukkan peningkatan dalam kemampuan membacanya, meskipun masih memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan teman-temannya. Dia menjadi lebih percaya diri dalam membaca dan mulai berpartisipasi dalam aktivitas membaca di kelas. Nilai akademisnya juga mengalami peningkatan karena dia sekarang dapat memahami teks yang lebih kompleks. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kesulitan belajar seperti disleksia memerlukan pendekatan yang khusus dan penuh dengan kesabaran. Menggunakan pendekatan multisensori dan teknologi bantu ternyata sangat efektif dalam membantu siswa dengan disleksia. Selain itu, memberikan dorongan positif dan membangun kepercayaan diri siswa adalah langkah penting untuk membantu mereka mengatasi kesulitan mereka dan meraih sukses di bidang akademis, Bapak Ibu. Kemudian studi kasus yang selanjutnya,
Siswa dengan spektrum autisme Bapak Ibu. Di kelas 6, saya mengajar seorang siswa yang berada di spektrum autisme dan siswa ini sangat cerdas dalam matematika, tetapi mengalami kesulitan dalam interaksi sosial dan sering merasa kewalahan dalam lingkungan yang ramai. Hal ini menyebabkan dia sering menarik diri, sulit bekerja dalam kelompok, dan menunjukkan perilaku repetitif ketika merasa cemas atau tertekan. Langkah pertama yang saya ambil adalah mendiskusikan kebutuhan siswa ini dengan orang tua dan profesional yang menangani siswa tersebut. Saya kemudian mengimplementasikan strategi yang mendukung lingkungan belajar yang lebih ramah bagi siswa ini. Saya menyesuaikan ruang kelas untuk membuatnya lebih tenang dan teratur. Saya juga memberikan siswa ini tempat duduk yang sedikit terpisah dari kelompok besar, namun masih memungkinkan dia untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Selain itu, saya mengurangi distraksi visual dan auditori di sekitarnya dengan cara meminimalkan dekorasi dinding yang terlalu mencolok dan menjaga tingkat kebisingan di kelas tetap rendah. Saya juga merancang jadwal harian yang lebih terstruktur dan dapat diprediksi. Setiap perubahan dalam jadwal saya komunikasikan dengan jelas dan terlebih dahulu kepada siswa ini sehingga dia dapat mempersiapkan diri secara mental. Dan untuk meningkatkan keterampilan sosialnya, saya memperkenalkan aktivitas kelompok kecil dengan peran yang jelas dan terstruktur. Saya mengawasi interaksi dan memberikan bimbingan ketika diperlukan untuk memastikan bahwa siswa ini dapat berpartisipasi dengan nyaman. Saya juga menggunakan cerita sosial dan skenario permainan peran untuk membantu siswa memahami dan berlatih keterampilan sosial tertentu Bapak Ibu. Saya memberikan tugas-tugas individual yang sesuai dengan minat dan kekuatan siswa, seperti proyek matematika yang memungkinkan dia untuk memamerkan keterampilan unggulannya tanpa merasa tertekan oleh aspek sosial. Dan setelah beberapa bulan menerapkan strategi ini, saya melihat peningkatan yang signifikan dalam kenyamanan siswa ini di kelas. Dia mulai lebih berani terlibat dalam aktivitas kelompok meskipun dalam kapasitas yang terbatas. Kecemasannya juga berkurang dan dia menunjukkan lebih sedikit perilaku repetitif. Dalam hal akademis, siswa ini terus berkembang dengan sangat baik, terutama dalam matematika. Dan pengalaman ini mengajarkan saya bahwa siswa dengan spektrum autisme memerlukan lingkungan belajar yang sangat terstruktur dan predictable. Dukungan dalam keterampilan sosial juga sangat penting, namun harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kenyamanan siswa. Menyesuaikan metode pengajaran dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi siswa dengan autisme memungkinkan mereka untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Begitu Bapak Ibu untuk studi kasus kelas 456 dan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus sudah kami sajikan. Semoga dapat menjadi referensi untuk Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri menghadapi UKP-PPG. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk mengikuti UKP-PPG dan semoga Bapak Ibu semua lulus mendapatkan sertifikat pendidik di tahun 2024 ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir dan untuk Bapak Ibu yang belum bergabung bersama channel kami, silakan bisa dibuka playlistnya di PPG 2024 supaya Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.